Halo adik-adik, selamat siang. Berjumpa kembali dengan kami, Mr. Fajrul, Miss Eriska, dan Miss Lia. Hari ini kita akan belajar tentang gerak benda dan makhluk hidup. Nah, apa saja sih yang kita pelajari kali ini? Yang pertama itu mengenai konsep gerak, kemudian sistem gerak pada manusia, sistem gerak pada hewan, dan sistem gerak pada tumbuhan. Dan ini kita akan belajar tentang konsep gerak dulu ya. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah mobil, dia berpindah dari titik A ke titik B, lalu berakhir di titik C. Posisi mobil dari A kemudian berakhir di C. Berarti ini bisa kita katakan bahwa mobil itu bergerak karena posisinya berubah terhadap titik A. Nah, itulah yang dinamakan gerak. Jadi ada perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan yang pada contoh kali ini itu yang kita pakai adalah titik A. Nah, lalu gerak semu. Apa itu gerak semu? Gerak yang tidak sebenarnya. Tentunya kalian pernah bepergian naik mobil ya. Pernah nggak perhatikan pohon-pohon di tepi jalan? Seakan-akan pohonnya itu bergerak. Padahal sebenarnya bukan pohonnya yang bergerak, tetapi mobilnya yang bergerak. Nah, itulah yang dinamakan gerak semu. Itu hanya salah satu contoh saja ya, masih banyak contoh yang lain. Jika suatu benda bergerak, maka akan ada jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Jarak itu satuannya meter. Jarak itu adalah panjang total lintasan yang ditempuh oleh benda. Perpindahan itu berarti perubahan posisi benda. Kemudian kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu. Dan kecepatan itu perpindahan dibagi dengan waktu. Supaya lebih paham, mari kita perhatikan contoh di bawah ini. Dari soal tersebut kita bisa gambar Dani bersepeda ke selatan 42 meter, dilanjutkan ke barat 16 meter, ke utara 30 meter. Nah, dari gambar ini kita bisa tentukan jaraknya. Jarak itu adalah panjang total lintasannya, berarti 42 ditambah 16 ditambah 30. Nah, didapatlah jaraknya. Nah, kemudian kita ke perpindahan ya. Sekarang perpindahannya. Tadi perpindahan adalah posisi awalnya diadani di sini, kemudian berakhir di sini. Nah, inilah yang kita mau cari. Inilah perpindahannya. Bisa dilihat kalau kita tarik satu garis lurus di sini, maka ini akan membentuk segitiga siku-siku. Masih ingat tentang Pitagoras? Pitagoras berlaku untuk segitiga siku-siku, berarti C atau sisi yang paling panjang itu akan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka ini berlaku ke soal ini, sehingga kita bisa tentukan perpindahannya ini. Perpindahannya berarti akar dari, kalau ini 42, ini 30, maka ini 12 ya. Ini 16. Berarti perpindahannya berapa? Perpindahannya adalah 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka didapatkan 20 meter. Jangan lupa satuannya. Nah, kalau kita sudah tahu jaraknya, maka kita bisa menentukan kelajuan. Kelajuan tadi adalah jarak dibagi dengan waktunya. Jangan lupa satuannya. Kemudian kalau sudah tahu perpindahannya tadi 20, maka kita bisa menentukan kecepatannya berarti perpindahan dibagi dengan waktunya. Kita dapatkan kecepatannya. Jangan lupa selalu satuannya. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai gerak lurus beraturan. Gerak lurus berarti lintasannya lurus, beraturan, kecepatannya beraturan atau kecepatannya tetap.
Nah, secara matematis rumusnya kita bisa tuliskan S sama dengan V kali T, yang mana keterangannya bisa dilihat di slide ya. Kemudian di slide juga sudah disediakan ada grafik kecepatan terhadap waktu. Kecepatannya tetap, maka grafiknya seperti di slide. Kemudian grafik perpindahan atau jarak terhadap waktunya, dia akan membentuk linier seperti digambarkan di slide. Nah, supaya lebih paham, mari kita pelajari contoh soal berikut. Dari contoh soal kita bisa tuliskan kelajuannya 60 km per jam. Padahal di atas sudah disebutkan satuannya dalam meter per sekon, sehingga kita harus konversi dulu ke meter per sekon. Kilometer ke meter berarti dikalikan 1000. Jam ke sekon berarti dikalikan 3600. Maka kita bisa coret ya nolnya. Ini sama ini. Kemudian ini dibagi 6, maka ini 10 dibagi 6, 36 bagi 6, 6. Maka kita dapatkan 10 kali 10 berarti 100 per 6 meter per sekon. Kemudian waktunya atau selama 15 menit, berarti waktunya 15 menit. Di atas disebutkan waktunya harus dalam sekon, maka kita ubah dulu 15 menit kali 60 sekon. Nah, sekarang kita bisa tentukan jaraknya. Jarak adalah kelajuan, kita dapatkan tadi 100 per 6 kali waktunya 15 kali 60. Karena angkanya besar-besar, tidak usah dikalikan. Ini bisa kita sederhanakan. Contohnya ini 6 dibagi ini, bagi 6 kan berarti 1. Ini 60 bagi 6 berarti 10. Maka kita bisa dengan mudah mengalihkan. Jadinya adalah 15 meter. Nah, kita mau belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berarti lintasannya lurus. Berubah beraturan berarti ada yang berubah secara beraturan. Apa itu yang berubah secara beraturan? Yaitu kecepatannya. Kecepatannya akan berubah secara beraturan. Kalau kecepatannya berubah berarti akan ada percepatan. Secara matematis kita bisa tuliskan ada 3 rumus, bisa dilihat di bawah ya. Tuh. Nah, kemudian kita dari rumus itu bisa digambarkan grafik. Yang pertama itu grafik percepatan atau A terhadap waktu. Karena percepatan tetap, grafiknya seperti pada gambar. Kemudian di tengah itu grafik tentang kecepatan terhadap waktu. Dan yang terakhir grafik jarak terhadap waktu. Untuk grafik jarak terhadap waktu, gambarnya seperti parabola. Nah, untuk lebih memahami, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Dari soal kita bisa tuliskan mobilnya bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Kita bisa tuliskan berarti itu V0-nya 4 meter per sekon. Mengalami percepatan berarti percepatan adalah A 2,5 meter per sekon kuadrat. Berapa kecepatan setelah 4 sekon? Berarti T-nya adalah 4 sekon. Kecepatan setelah 4 sekon berarti itu yang ditanyakan kecepatan akhir atau VT. Rumusnya di atas dituliskan V0 ditambah A kali T. Jadi V0 yang 4 ditambah 2,5 dikali 4. 4 ditambah 10 berarti kita dapatkan 14 meter per sekon. Jangan lupa satuannya ya. Terima kasih, sekian untuk hari ini. Selamat belajar.